Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 eh, mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Iskandar Zulkarnain dengan NIM 2324 10 10 10 87. Perkenalkan, saya Yang Jilan Anggriawan dengan NIM 2324 10 10 10 94. Perkenalkan, nama saya Effendi Bimali Furkon dengan NIM 2324 10 10 10 49. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdausi dengan NIM 2324 10 10 10 96. Oke, di sini yang pertama ada relasi berulang. Relasi berulang atau recurrence relation adalah persamaan yang mendefinisikan elemen dalam suatu urutan atau deret berdasarkan elemen-elemen sebelumnya. Contoh klasiknya adalah deret Fibonacci, di mana setiap elemen adalah jumlah dari dua elemen sebelumnya. Baik, untuk rumus umum relasi berulang itu dapat dinyatakan sebagai AN sama dengan F dalam kurung AN kurangi 1, koma AN kurangi 2, dan seterusnya sampai AN kurangi K. Di mana AN adalah elemen ke N, dan F adalah fungsi yang menghubungkan elemen-elemen sebelumnya. Contoh sederhananya yaitu Fn sama dengan F dalam kurung N kurangi 1 ditambah Fn kurangi 2 dengan kondisi dasar F0 sama dengan 0 dan Fn-nya 1 sama dengan 1. Seterusnya itu F2 juga sama dengan 1. Lalu untuk implementasi di bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa Python ya. Di situ ada def Fibonacci recursive if n kurang dari sama dengan 0 yaitu 0. Elif n sama dengan 1 yaitu 1, else yaitu Fibonacci recursive n min 1 plus Fibonacci recursive n min 2. Nah, dan seterusnya. Untuk penjelasannya pada bahasa pemrogramannya yaitu loop dimulai dengan i sama dengan 0. Fibonacci recursive 0 dipanggil, hasilnya adalah 0 karena kondisi dasar yaitu if n kurang dari sama dengan 0 terpenuhi. Program mencetak Fibonacci 0 sama dengan 0. Lalu yang kedua, iterasi kedua dengan i sama dengan 1. Fibonacci rekursif 1 dipanggil, hasilnya 1. Karena kondisi dasar elif n sama dengan 1 terpenuhi. Program mencetak Fibonacci 1 dengan hasil 1. Lalu yang ketiga, iterasi ketiga itu dengan i sama dengan 2. Fibonacci rekursif 2 dipanggil. Memanggil Fibonacci rekursif 1 dan juga rekursif 0. Lalu dijumlahkan, hasilnya 1 ditambah 0 kan 1. Lalu program mencetak Fibonacci 2 sama dengan 1. Terus yang keempat, iterasi keempat dengan i sama dengan 3. Fibonacci rekursif 3 dipanggil, dan ketika dipanggil itu akan memanggil Fibonacci rekursif 1 dan juga 2. Jadi di mana di situ ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi Fibonacci 3 itu hasilnya 2. Lalu yang kelima, proses ini berlanjut hingga i sama dengan 9. Dengan setiap nilai Fibonacci dihitung melalui panggilan rekursif dan dicetak dari penjumlahan dua angka atau dua bilangan sebelumnya. Selanjutnya teman saya. Oke, dilanjutkan untuk implementasi konsep matematika diskrit dalam basis data di sini menggunakan SQL. Jadi untuk kode SQL-nya ini, jadi saya akan jelaskan untuk create table student tentunya fungsi untuk membuat
tabel dengan nama student. Dan untuk student ID INT primary key ialah mendefinisikan kolom student ID dengan tipe data integer. Lalu primary key berarti kolom ini akan menjadi kunci utama tabel yang unik untuk setiap baris dan tidak boleh berisi nilai 0. Name yaitu bertipe varchar, mendefinisikan kolom name dengan tipe varchar yang berarti kolom ini dapat menyimpan string teks dengan panjang maksimum 100 karakter. Kemudian creatable course, membuat tabel baru dengan nama course. Course ID INT primary key yang mendefinisikan kolom course ID dengan tipe data integer. Lalu primary key berarti kolom ini akan menjadi kunci utama tabel yang unik untuk setiap baris dan tidak boleh berisi nilai 0. Title varchar 100 mendefinisikan kolom title dengan tipe data varchar yang berarti kolom ini dapat menyimpan string teks dengan panjang maksimum 100 karakter. Kemudian creatable enrollment yaitu membuat tabel baru dengan nama enrollment. Lalu untuk student ID INT yang mendefinisikan student ID dengan tipe data integer. Kolom ini akan menjadi ID mahasiswa yang terdaftar dalam kursus. Lalu untuk course ID INT ialah mendefinisikan kolom course ID dengan tipe data integer. Kolom ini akan menjadi ID kursus yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian primary key dalam kurung student ID, course ID ialah untuk menentukan kombinasi dari kolom student ID dan course ID sebagai kunci utama tabel. Ini berarti setiap pasangan student ID dan course ID harus unik, sehingga satu mahasiswa tidak bisa mendaftar di kursus yang sama lebih dari sekali dalam tabel ini. Kemudian bawahnya yaitu foreign key, student dalam kurung student ID, reference student dalam kurung student ID, ialah menentukan bahwa kolom student ID adalah kunci asing yang merujuk ke kolom student ID dalam tabel student. Ini memastikan bahwa setiap nilai student ID di tabel enrollment harus ada di tabel student. Dan untuk yang bawahnya foreign key dalam kurung course ID, reference course dalam kurung course ID ialah untuk menentukan bahwa kolom course ID adalah kunci asing yang merujuk ke kolom course ID dalam tabel course. Ini memastikan bahwa setiap nilai course ID di tabel enrollment harus ada di tabel course. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Oke, sebelumnya ini ialah output dari kode Fibonacci bahasa Python sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.